wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Suranti Rusina. Saya dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Askia. Nah, kembali lagi bersama saya akan membahas mengenai fisika. Kali ini kita akan membahas mengenai materi fluida dinamis. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi fluida, nah saat teman-teman mendengar kata fluida, apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Nah, pasti merupakan suatu zat cair atau gas ya, yang berupa zat cair begitu. Nah, jadi fluida itu memang benar merupakan suatu zat cair yang dapat mengalir. Nah, di fluida ini juga terbagi menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fluida dinamis. Nah, silakan disimak terus teman-teman. Nah, sebelum itu kita merujuk kepada pengertian fluida. Nah, fluida sendiri merupakan zat yang memiliki kemampuan mengalir dan dapat berbentuk cairan, gas, ya. Nah, jadi cairan adalah salah satu jenis fluida yang mempunyai kerapatan yang mendekati seperti zat padat. Nah, di mana letak partikelnya jauh lebih merenggang karena gaya interaksi antar partikelnya yang sangat lemah begitu. Nah, sementara itu gas juga termasuk fluida, tetapi interaksi antara partikel satu dengan partikel lain itu sangat lemah sehingga dapat diabaikan gitu. Nah, dalam fisika fluida dapat ditinjau sebagai suatu sistem partikel sehingga sifat-sifat dari partikel dapat dipahami menggunakan konsep mekanika seperti yang salah satunya memiliki karakteristik fluida adalah kemampuannya untuk mengalir ketika mengalami gaya geser. Perilaku ini dapat diamati dalam berbagai fenomena. Nah, contohnya seperti aliran air di sungai, kemudian gerakan udara dalam sistem dalam ventilasi, kemudian penggunaan teknologi seperti semprotan parfum, ya. Jadi fluida juga terjadi pada saat kita melakukan menyiram tanaman saat kita memencet sebelah selang, ya. Nah, jadi maka kecepatan air akan cepat karena luas penampangnya itu setengahnya itu kita tutup menggunakan jari, maka kecepatan yang dihasilkan dari hal itu membuat airnya dengan berukuran kecil namun menggunakan kecepatannya itu cepat begitu. Nah, di fluida dinamis yaitu fluida yang dapat bergerak, keadaannya itu dalam bergerak ya. Ini merupakan fenomena yang sangat penting untuk kita pahami bagaimana fluida ini berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, untuk mempermudah analisis kita ya. Nah, fluida dinamis ini seringkali diasumsikan steady atau kecepatannya itu konstan terhadap waktu. Contohnya saat ini termasuk sebenarnya hukum Bernoulli. Jadi didapatkan densitas tetap, tidak kental atau viskositas diabaikan, dan tidak turbulen aliran laminar. Nah, prinsip-prinsip dasar seperti hukum Bernoulli yang akan kita bahas nantinya. Kemudian ada persamaan kontinuitas dari Pauli. Nah, begitu. Nah, digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena-fenomena yang melibatkan fluida yang bergerak gitu. Nah, dalam fluida dinamis ini juga dipengaruhi oleh debit. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu debit? Nah, debit itu merupakan jumlah fluida yang mengalir dalam waktu tertentu. Nah, di mana rumusnya Q sama dengan V per T. Nah, dalam fluida dinamis ini kita juga akan membahas mengenai seperti yang saya sampaikan pertama tadi, kita akan membahas mengenai persamaan kontinuitas, kemudian Bernoulli, kemudian Torricelli, begitu. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu persamaan kontinuitas? Nah, persamaan kontinuitas ini yaitu zat cair yang mengalir dalam fluida
dalam pipa fluida ideal. Nah, dimana seperti gambar ini, kemudian dengan rumus Q1 sama dengan Q2. Nah, akan saya jelaskan dengan menggunakan contoh soal nantinya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah ada contoh soal dari ini persamaan kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas ini Q1 sama dengan Q2. Oke. Nah, soalnya di sini adalah sebuah pipa memiliki penampang berbeda pada bagian 4, 1, 2, dan 3 berturut-turut. Yang pertama ukurannya 150 cm ya. Kemudian ada 100 cm, kemudian ada 50 cm. Nah, kecepatan pada bagian kecepatan pada aliran air pada bagian aliran adalah 8 meter per sekon, sedangkan pada bagian 4 itu kecepatannya 4,8 meter per sekon. Nah, jadi hitunglah ya debit air pada tiap-tiap penampang tersebut ya. Kemudian luas penampang pipa pada bagian 4, dan yang terakhir itu kecepatan aliran pada bagian 2 dan 3. Di sini kita bisa gambarkan dulu seperti apa penampangnya ya. Ini gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3, dan yang ini gambar 4 ya. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus teman-teman ya. Oke, nah jadi inilah gambaran dari sebuah pipa ya dengan penampang 1, 2, 3, dan 4 ya. Di sini dapat kita ketahui ya, berarti luas penampang bagian 1 tadi berukuran 150 cm kuadrat ya. Kemudian yang kedua itu ada 100 cm kuadrat, 100 cm kuadrat. Oke, dan yang pada bagian 3, luas penampang 3 berarti A3 sama dengan 50 cm ya tadi, cm kuadrat. Kemudian kecepatan pada bagian 1, nah kecepatan 1 sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian kecepatan pada bagian 4 berarti V4 sama dengan 4,8 meter per sekon. Nah, oke teman-teman, di sini yang ditanya adalah debit ya. Debit tadi itu berkaitan dengan lambangnya Q ya, A sama dengan I, K. Yang ditanya Q sama dengan berapa? Di sini Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 ya. Kemudian yang B itu luas penampang pada bagian 4, berarti A4 berapa? Kemudian yang ketiga itu ada kecepatan V, berarti kecepatan pada mana? Pada bagian 2 dan 3, V2 dan V3. Oke, langsung saja kita jawab aja ya. Dijawab. Oke, pertama yang A dulu. A1 itu sama dengan 150 cm kuadrat ya. Kalau kita ubah menjadi dalam meter menjadi 150 dikali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Oke. Kita juga sudah belajar tentang mengubah senti ke meter ya. Jadi menjadi ini menjadi 15 ya, karena ini masih ada 0, berarti ini menjadi 15 kali 10 pangkat min 3 meter per segi. Kemudian Q itu sama dengan A1 sama dengan dikali V1 ya, karena
menjadi 12 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Oke, kemudian ada B dimana A1 sama dengan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, kemudian sama dengan A3 dikali V3 ya. Dan yang terakhir A4 sama dengan dikali V4. Di sini A1 V1 ya sama dengan A4 V4, dimana A1 tadi sudah kita dapat ya 150 dikali 8, kemudian sama dengan A4, dan kecepatan 4 tadi ada 4,8 kan. Kenapa? Karena kenapa kita gunakan ini, karena rumusnya Q1 sama dengan Q2. Jadi otomatis kita mengambil A1 dengan A1 kali V1 ini karena mereka sudah diketahui. A4 ini yang belum diketahui kan. Nah, kecepatan ini sudah diketahui, yang ini sudah diketahui, yang belum diketahui berarti ini kita ambil aja A1 dengan A4 ya. Jadi 4,8. Nah, langsung aja kita pindah kali ya. Jadi A4 sama dengan 150 dikali 8 per 4,8, yaitu sama dengan ini bisa kita coret ya menjadi 0,6. Oke, berarti 150 per 0,6 berarti 1500 ya kalau seandainya kita kalikan, kita pindahkan ke atas gitu. Kemudian ini menjadi 6, menjadi 1500 dibagi 6 itu 250 cm per sekon ya. Kemudian yang ketiga itu yang C, ditanya adalah kecepatan aliran pada bagian 2 dan 3. Nah, di sini kita akan lagi A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke. Kenapa kita ambil ini? Karena ini sudah diketahui, ini sudah diketahui, dan ini juga sudah diketahui. Tinggal yang ini belum diketahui. Langsung saja kita pindah juga nggak apa-apa teman-teman. V2 sama dengan A1 dikali V1 per A2 ya. Berarti 150 dikali 8 per 100 ya. Karena tadi luas penantang yang 2 ini 100, kemudian A1 ini 150 ya. V1 itu 8, makanya langsung kita substitusi aja per rumus ya. Menjadi 1200 dibagi ini 150 dikali 8, 1200 per 100 ya, menjadi 12 meter per sekon. Itu baru F2. Sekarang V3 ya, sama dengan A3 dikali V3 ya, sama dengan juga A2 dikali V2, sama aja, kita hanya mempermudah. Yang tanya adalah V3, berarti V3 kita tinggal di kiri, menjadi A2 dikali V2 per A3 sama dengan 100 dikali V2 nya berapa tadi? V2 nya 12 ya, 12 per A3 nya itu A3 berapa tadi? 50 ya, 50 sama dengan ini dikali
debit pada tiap-tiap penampang tersebut itu debitnya itu 12 kali 10 pangkat min 2 meter kubik per sekon ya. Kemudian yang kedua luas penampang pada bagian 4 itu sebesar 250 cm per sekon ya. Kemudian kecepatan ya pada aliran bagian 2 dan 3. Nah, di sini pada kecepatan aliran 2 itu 12 meter per sekon. Kemudian pada aliran ketiga ya, kecepatan ketiga ini ada 24 meter per sekon. Nah, oke teman-teman, untuk beginilah jawaban dari soal persamaan kontinuitas. Kita lanjut. Oke teman-teman, di sini kita masuk kepada hukum Bernoulli. Nah, di mana bunyi hukum Bernoulli itu adalah semakin besar kecepatan fluida maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil ya. Jadi bisa kita persingkat dengan V2 besar dari V1 dan P2 kecil dari P1. Nah, asas Bernoulli atau hukum Bernoulli pada pipa mendatar, tekanan paling besar adalah di bagian yang kecepatan dirinya paling kecil, dan begitu juga sebaliknya. Tekanan paling kecil adalah di bagian yang kecepatannya itu paling besar begitu. Oke teman-teman, dalam hukum Bernoulli juga ada jumlah energi kinetik atau persatuan volume dan energi potensial persatuan volume ya. Jadi bernilai sama di setiap titik arus begitu. Nah, jadi di sepanjang garis arus itu persatuan volume energi kinetik dan potensialnya itu sama begitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan membahas rumus dari asas Bernoulli ini, yaitu Oke teman-teman, sedikit mengulas mengenai asas Bernoulli yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, dimana asas Bernoulli ini menyampaikan tadi ya bahwa V2 itu besar dari V1 ya, seperti gambar ini. V2 besar dari V1, sedangkan P2 lebih kecil dari P1. Nah, rumus dari hukum Bernoulli ini yaitu P ditambah EK per V ditambah energi kinetik per V atau kecepatan ditambah energi potensial per kecepatan ya, itu sama dengan konstan. Atau juga bisa kita turunkan lagi, di mana P ditambah EK energi kinetik ini sama dengan setengah dikali mv kuadrat ya. Di sini juga ada V-nya kita pindahkan, dan rumus dari energi potensial ini yaitu rho GH, nah sama dengan konstan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Oke teman-teman, di sini ini merupakan ya turunan dari rumus tadi juga, di mana ada P1, ada P2 juga ya. Di sini P1 itu kita lambangkan yaitu dengan tekanan pada bagian 1, P2 pada bagian tekanan 2 ya. P1 kecepatan 1, P2 kecepatan 2, H ini ketinggian pada tinggi 1 ya. Ini H2 ketinggian pada tinggi 2 ya. Untuk kasus fluida yang tidak mengalir, nah V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0. Nah, ini merupakan turunan dari rumus-rumusnya. P1 sama ditambah rho GH ya, sama dengan P2 ditambah rho GH 2. Kemudian P1 dikurang P2, ini menjadi rho-nya dan rho ini dipindah. Ini rho 2-nya di sini dan H1-nya di sini. Oke. Nah, jadi bisa disederhanakan rumusnya menjadi P1 dikurang P2, jadi rho dikali
gravitasi ketinggian 2 dikurang ketinggian 1 ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja ya. Teman-teman, di sini kita sudah ada soal ya, di mana air mengalir dari lantai pertama sebuah rumah bertingkat 2 melalui pipa yang diameternya 2,80 cm ya. Air dialirkan ke kamar mandi di lantai kedua melalui sebuah keran yang diameter pipanya 0,7 cm dan terletak di 3 meter di atas pipa lantai pertama. Nah, jika kelajuan air dalam pipa di lantai pertama adalah 0,150 meter per sekon dan tekanannya itu 1,80 dikali 10 pangkat 5 Pascal, tentukanlah yang A itu kelajuan air pipa yang mensuplai keran, kemudian tekanan dalam pipa tersebut. Nah, oke, langsung saja kita buat diketahuinya. Itu diameter 2,8 cm seperti ini tadi, kemudian 0,7 untuk diameter 2, ketinggian yang pertama tadi 0, yang ketinggian kedua itu 3 meter ya, kecepatan pertama itu 0,15 meter per sekon, kemudian tekanannya ya, tekanannya 1,80 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Di sini tentukanlah kecepatan yang aliran kedua dan tekanan. Oke, yang ditanya tadi adalah tentang V2 berapa. Nah, jadi V2 per V1 sama dengan diameter 1 per diameter 2. Nah, dari mana dapatnya ini, Kak? Kita kembali lagi ke persamaan kontinuitas ya. Nah, dari sinilah berawal rumus untuk menentukan ini yang berkaitan dengan diameter tadi ya. Rumusnya bisa kita turunkan. Persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2 ya. Dari mana dapatnya? Tadi Kakak juga menjawab soal dengan rumus ini, Kak, yang soal sebelumnya. Ya, karena Q1 sama dengan Q2 itu rumusnya A dikali V ya. Jadi karena ini 1 dan 2, jadi dikasih 1 dan 2 saja ya. Kemudian ini juga kita ubah ya. Sebenarnya bisa aja, terserah kita, karena ini kurikulum merdeka kan, jadi ini terserah kita aja. Yang penting sesuai dengan ketentuan ya. V2 kita gabung dengan V1, A2 kita gabung dengan ini 2 ini 1. Oke, dan terbalik pula ya. Nah, jadi jika jari-jari yang diketahui, maka A sama dengan V R kuadrat, dimana V2 V1 sama dengan A kita ganti dengan VR kuadrat, coret I-nya, ingat R kuadratnya, kemudian V2 sama dengan V1 R kuadrat 1 per R kuadrat 2. Oke, ini saling berselangan gitu ya. Kemudian jika yang diketahui diameternya D, nah A sama dengan V setengah D kuadrat, V dikali D kuadrat ya per 4. Kenapa dia ini? Kemudian V2 sama dengan ini, pokoknya kita ganti aja ya. Jadi ini kan VR kuadrat, berarti ini setengah dari diameter kuadrat ya. Langsung maka dapatlah V2 sama dengan V1 sama dengan V2. Oke. Nah, makanya itu jangan lupa kuadratnya ya. Jadi V2 sama dengan diameter 1 per, langsung aja kita substitusi sama dengan untuk kecepatan untuk V2 sama dengan berapa tadi, V1 nya
dikuadratkan, ini juga dikuadratkan ya. Menjadi 4 kuadrat dikali 0,15 ya, 16 dikali 0,15 menjadi 2,4 meter per sekon. Kenapa langsung aja Kak? Ya, kita kuadratkan 2,8 dikuadratkan berapa ya? 0,7 dikuadratkan juga berapa ya? Jadi hasil ini kita kuadratkan menjadi 4 ya. 4 menjadi 4 kuadrat. Sebenarnya bisa juga kita sederhanakan langsung. 2,8 ini dibagi 0,7 habis itu dikuadratkan. Nah, langsung dikali dengan 0,15 ya, dapat hasilnya segini. Nah, ini untuk kecepatan kedua. Nah, yang ditanya di soal tadi itu yang kedua adalah tekanan dalam pipa. Lagi rumusnya ya. Jadi B yang ditanyain. B, rumusnya tadi tekanan adalah P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ya ditambah rho GH sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ya, kemudian ditambah rho GH yang kedua. Nah, tadi untuk P1 itu 0,8 dikali 10 pangkat 5 Pascal tadi kan, ditambah 1/2 dikali 1000 ya, karena massa jenis air itu 1000 kilo ya, 0,15 kuadrat. Oke, langsung saja kita substitusikan. Oke, berarti ini menjadi ya pangkat 5 berarti jadi 180.000 ya. Ditambah ini setengah 500. Kemudian ini dikuadratkan 0,0225 ya kan, 15 kali 15 225. Nah, oke, langsung saja 180.000 ditambah 11,25 itu menjadi 180 apa ya, 11,25 karena menjadi tekanan berarti stuck ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Inilah jawabannya untuk tekanan dalam pipa. Oke teman-teman, kemudian kita masuk kepada prinsip atau teorema Torricelli. Nah, saat teman-teman mendengar prinsip Torricelli ini, pasti teman-teman akan berpikir tentang tangki. Nah, sangat benar sekali. Dalam aplikasi teorema Torricelli ini itu membahas mengenai tangki yang bocor. Nah, di prinsip ini menyatakan bahwa kecepatan fluida yang keluar dari lubang pada tangki itu hanya bergantung pada ketinggian permukaan fluida, di mana. Nah, oke teman-teman, di sini kita udah melihat ya teorema, mengulas lagi ya tentang teorema Torricelli ini. Nah, memang benar aplikasi dari Torricelli ini mengenai tangki bocor ya. Di sini kita melihat ada tangki yang berisi penuh, kemudian ada bocor A dan bocor B, kemudian X. Nah, X ini merupakan jarak ya, semburan dari air ya atau cairan yang dalam dari dasar tangki ini begitu. Nah,
Jadi ini kenapa A lebih jauh semburannya daripada B, karena ini mengalami tekanan ya dari atas. Semakin banyak isi tangki maka semburan yang terjadi di A akan semakin jauh. Begitu. Dan pada B, pada saat tangki meskipun penuh semakin ke atas maka jarak semburannya akan semakin kecil. Nah, di sini kita bisa melihat ya rumus dari teorema Torricelli ini ada kecepatan dan jarak. Nah, kecepatan itu sama dengan akar 2GH, di mana G adalah gravitasi ya, gaya. H itu ketinggian atau kedalaman. Oke. Kemudian ada jarak. Nah, rumusnya yaitu 2x sama dengan 2 akar kedalaman atau ketinggian H kurang H. Ya. Nah, di sini kita juga melihat ya ada kedalaman, baik kedalaman, ketinggian ya, jarak antara dasar tangki ke semburan air itu dilambangkan dengan X ya. Jadi kita menggunakan rumus ini nanti di contoh soal. Nah, silakan simak. Nah, di sini kita sudah ada contoh soal ya teman-teman. Oke, di sebuah tangki dengan air sampai ketinggian H sama dengan 3,05 meter ya, pada kedalaman H atau H ya, kedalaman ya teman-teman, kedalaman atau ketinggian. Nah, di sini ada kedalaman H 1,8 meter di bawah permukaan air di dalam tangki. Nah, terdapat kebocoran sehingga air menyemprot dengan kelajuan V dan mendarat di tengah ya, pada jarak X dari kaki tangki ini. Maka hitunglah kelajuan jarak mendarat. Oke, di sini dapat kita gambarkan ini ya, air ya, dapat kebocoran di tengah-tengah. Mungkin di sini tengah-tengahnya ya. Ini kebocoran dengan jarak X ya, dengan kedalamannya A1 sama dengan 1,8 meter, kemudian A2-nya 3,05 meter. Oke. Nah, diketahui H H 3,05 meter kan. Ditanya A itu V kelajuan, yang B itu X sama dengan berapa. Oke, kita ingat dari rumus Torricelli itu V sama dengan akar 2GH. Nah, akar 2 dikali 10, kita 10 aja. H-nya tadi kedalamannya 1,8, akar dari 2 ke 10, 20 kali 1,8 itu 36, akar 36 meter per sekon. Oke. Kemudian ada B, jarak ya, jarak sama dengan 2, tadi rumusnya seperti kita jelaskan, H besar dikurang H ya, sama dengan 2. Nah, H-nya tadi 1,8 ya. Yang H besarnya diketahui 305 dikurang 1,8. Oke. 2 akar dari 2,25. Nah, biasanya 225 itu 15 kan, berarti otomatis akar dari 2,5 ini 2 menjadi 1,5. Kenapa 1,5? Dia ada koma
utamanya, ya kan? Jadi 3 meter. Nah, jadi kelajuan pada kebocoran tangki itu sejauh 6 meter per sekon. Kecepatannya 6 meter per sekon dan jaraknya 3 meter. Oke, mungkin sekian lah teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai pengertian, baik itu rumus, baik itu apa, nah aplikasi dari fluida dinamis ini dalam kehidupan sehari-hari ini sangat erat sekali kaitannya seperti sudah dijelaskan. Tapi kita akan ulang lagi seperti teknologi penerbangan, kemudian pemanfaatan hukum Bernoulli untuk menghasilkan gaya angkat pada sayap pesawat. Nah, yang kedua itu ada sistem perpipaan. Nah, penerapan hukum kontinuitas dalam desain pipa untuk distribusi air. Kemudian medis, prinsip aliran darah dalam pembuluh darah menggunakan teori viskositas. Nah, yang dari dalam jantung kita mengalir ke seluruh tubuh. Teknik mesin ya, kemudian perumasan mesin untuk mengurangi gesekan. Nah, kemudian teorema Torricelli ya adalah tangki bocor. Seperti kita jelaskan sebelumnya. Oke teman-teman, mungkin sekian video pembelajaran kita mengenai fluida dinamis pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga dengan video ini teman-teman ada bermanfaat, ada manfaatnya juga untuk saya dan teman-teman. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman suka dan bisa menambah sedikit wawasan dari teman-teman gitu. Mungkin salah dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.